Hai guys, everyone, kembali lagi di Pasifista. Gimana kabarnya? Sudah minum Lifebuoy hari ini? Kali ini kita akan merangkum sebuah film yang cukup menjadi trending di India. Menceritakan tentang seorang pria yang berasal dari kawasan miskin di India yang mempunyai cita-cita ingin menguasai seluruh negeri. Well, karena durasi filmnya 2,5 jam lebih, so kita langsung aja jam ke ceritanya. Sebuah buku yang telah dilarang diterbitkan oleh pemerintah India secara ilegal telah diedarkan di tangan masyarakat. Buku itu berjudul El Dorado. Bahkan beberapa oknum dari pemerintahan yang melarangnya sendiri pun tertarik dengan buku itu. Sementara di sebuah stasiun TV yang cukup besar di India, seorang reporter cewek, ini mata najwanya versi India, mereka merasa penasaran dengan buku El Dorado yang ditulis oleh seorang wartawan senior yang terkenal selalu menceritakan kebenaran. Namun mereka tidak menemukan satupun fakta di dalam buku ini. Nggak berselang lama, mereka langsung memanggil penulis buku El Dorado tersebut untuk mewawancarainya langsung. So, film ini akan diceritakan oleh sudut pandang seorang wartawan senior yang memberikan narasi. Dan inilah dia, KGF, Kuliah Gabungan Fisika, Kolar Gold Fields. Diceritakan sekitar tahun 1951, seorang petani menemukan batu yang aneh. Lalu pihak pemerintah datang untuk melakukan investigasi dan salah satunya bernama Surya Vardhan. Melihat batu itu mengandung emas, Surya Vardhan menjadi haus akan kekuasaan. Dia menghabisi semua rekannya di pemerintahan dan berniat akan menguasai tambang emas itu sendiri. Dia mengambil alih tempat itu dengan dalih akan dijadikan tambang batu kapur dengan kontrak selama 99 tahun. Demi menjaga rahasia, dia mempekerjakan budak secara paksa dan membayar pengawal bersenjata untuk menjaga tambang itu. Di saat yang sama, adegan berpindah ke proses persalinan seorang wanita berumur 15 tahun yang melahirkan seorang anak, yang kemudian diberi nama Raja Krishnapa Beria. Dia tumbuh dalam kemiskinan hanya bersama ibunya. Sampai suatu saat, ibunya jatuh sakit dan pada posisi itu, mereka tidak mampu untuk membayar biaya pengobatan. Dalam keadaan sekarat, ibunya memberi wejangan, kata-kata terakhir, yaitu raja harus menjadi orang yang sangat kaya saat dewasa nanti. Melanjutkan hidup sebatang kara, dia bertemu dengan seorang pengemis yang mengajarkannya, kamu akan mendapatkan uang dengan mengemis. Namun untuk mendapatkan uang yang banyak, kamu harus berkuasa. So dia pergi ke tempat orang-orang berkuasa. Dia pergi ke Bombay. Di sini, dia menjalani hari-harinya dengan menyemir sepatu. Sampai suatu saat, abang-abangan di persemiran sepatunya ngobrol kalau ada polisi yang resek. Mereka bercanda-canda kalau tidak ada yang berani memukul seorang polisi. Dan tiba-tiba raja mengangkat tangan, menunjukkan kalau dia berani melakukannya. So, raja langsung melaksanakan misinya memukul polisi yang rese tadi dengan botol. Di tengah perjalanannya kabur, dia berpikir kalau cuma main ninja-ninjaan gini, dia nggak akan terkenal. So, dia langsung balik ke polisi tadi dan meneriakan bahwa nama orang yang memukulnya adalah Rocky. Mulai saat itu, dia dididik menjadi seorang tangan kanan bos mafia terbesar di Bombay. Di sisi lain, Surya Vardhan semakin kokoh dengan KGF-nya. Dia merekrut 5 orang dari 5 pilar penting dalam bisnis dan pemerintahan. Pertama, dia membuat sebuah pabrik pengolahan yang dijalankan oleh orang yang bernama Kamal. Lalu, hasil dari pabrik pengolahan itu didistribusikan oleh orang yang bernama Rajendra Desai. Dan anak buahnya Andrew yang menguasai wilayah barat. Seorang politisi bernama Guru Pandian juga menjadi seseorang yang sangat berkuasa di pemerintahan atas bantuan Surya Vardhan. Sementara adik dan anak Surya Vardhan yang bernama Adira dan Garuda mempunyai angkatan bersenjata pribadi yang menjaga KGF. Lalu tahun 1978, terjadi perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet yang membuat harga emas melambung tinggi. Dan hal ini semakin membuat Surya Vardhan menjadi tidak bisa disentuh.
Namun, suatu hari dia terkena stroke dan membuatnya hanya bisa berbaring di ranjang. Dan hal itu menjadi pemicu pemberontakan atas kerakusan para bawahannya yang menginginkan KGF. Lalu, seorang eksportir emas asal Dubai melihat peluang di atas perpecahan itu. Dia bekerja sama dengan seseorang bernama Dilawar untuk mendistribusikan emasnya di Bombay. Namun, hanya satu yang mereka takuti, yaitu Rocky. Rocky tumbuh menjadi pria berbadan kekar yang menjadi momok untuk semua musuh-musuhnya. Pokoknya dia ini diceritakan seperti CJ di GTA San Andreas. Jadi orang lain main PC gitu aja. Sekarang, dia bekerja untuk bawahan Andrew yang bernama Shetty yang ditugaskan di Bombay. Di sini diperlihatkan Dilawar udah respect sama Rocky. Namun anaknya, dengan sok iye, dia berani-beraninya menangkap Rocky dan bermaksud untuk menghabisi seluruh anak buah Shetty. Lalu tiba-tiba, dalam keadaan digantung, Rocky menyanyikan lagu Happy Birthday to You. Happy birthday to you. Lalu menghajar semua anggota Dilawar sendirian. Galiyon mein 2 waqt ki roti mangi to maro. Setelah anak buah Dilawar yang lain melarikan diri, dia mengejar anak dari Dilawar sampai ke pelabuhan. Melihat itu, para anak buah Dilawar yang bermaksud untuk menyerang Bombay pada putar balik. Lalu, dan inilah kenapa saya suka dengan film Bollywood. Namun, untuk menghindari berkata kasar, kita skip aja lanjut ke ceritanya. Di sini diceritakan Rocky belum tahu apapun sama sekali tentang KGF. Dia diberitahu bahwa emas yang dia awasi berasal dari Afrika. Namun, begitupun tidak ada yang berani membuat keputusan tanpa sepengetahuan Rocky. Sampai-sampai dia digosipkan akan mengambil alih kekuasaan Shetty di Bombay, yang membuat Shetty tidur tak kenyang makan pun tak nyenyak. Sampai suatu hari datanglah Andrew ke kediaman Shetty dan secara pribadi meminta bantuan Rocky untuk misi yang sangat besar. Dia diminta untuk pergi ke Bangalore dan saat misinya berhasil, dia akan menggantikan Shetty menguasai Bombay. Sampai di sana, di tengah jalan dia bertemu dengan seorang gadis bernama Rina yang langsung membuatnya jatuh hati. Dia bilang, "Mbak Rina, kucek-kucek hotahe mbak." Dan ternyata, Rina bukanlah gadis sembarangan. Dia adalah anak dari Rajendra Desai, orang yang mendistribusikan emas milik Surya Vardhan. Melihat Rina ada yang deketin, para pengawalnya langsung turun tangan. Namun lawan mereka kali ini adalah Rocky, yang dengan sekali hempasan tangannya dapat menjatuhkan 2 orang lawannya sekaligus. Namun bukan hanya anak dari Rajendra Desai, di sini Kamal, orang yang menjalankan pabrik pengolahan emas Surya Vardhan, secara terang-terangan menunjukkan kalau Rina adalah kekasihnya, walau Rina belum mengakuinya. Sesampainya di markas Andrew, Rocky diberikan misi untuk membunuh Garuda, anak dari Surya Vardhan. Namun di sini, dia belum mengetahui tentang koalisi KGF, dan sama sekali tidak mengetahui siapa Garuda itu. Pengawal Andrew berkata kalau mereka akan memancing Garuda datang ke kota dengan membuatkan patung untuk ayahnya. Mereka akan mengundang Garuda untuk menghadiri peresmian patung tersebut. Saat Rocky meminta foto Garuda, pengawal Andrew tadi berkata kalau dia tidak akan memerlukan fotonya. Karena saat Garuda datang, semua orang akan tahu kalau dia adalah Garuda. Di sisi lain, Rina dan Kamal masih mencari Rocky karena telah mengganggunya beberapa hari lalu. Sampai di suatu hotel, lagi-lagi semua pengawalnya dihajar. Dan bahkan dia juga menghajar supirnya agar dia dapat mengantar Rina pulang. Di tengah perjalanan, Rocky melihat seorang ibu-ibu yang mengingatkannya tentang ibunya.
Lalu dia menghentikan mobilnya di tengah-tengah untuk membantu ibu-ibu itu. Yang membuat Rina akhirnya simpati kepadanya. Di sini ada satu quotes yang menurut saya yang nilai pelajaran agamanya pas-pasan ini cukup menyentuh. Dia berkata kalau tidak ada pasukan yang lebih kuat di semesta ini dibanding seorang ibu. Lalu mereka melanjutkan perjalanan sampai suatu rombongan truk yang sama yang mengangkut emas waktu Rocky masih bekerja di Bombay menghentikan mereka dengan bantuan polisi. Merasa penasaran, dia ngumpet di dalam salah satu truk itu sampai ke gudang tempat emas itu disimpan. Sampai di sini, dia mulai memahami kalau emas itu bukan diimpor dari Afrika. Namun dia masih belum tahu pasti dari mana emas tersebut berasal dan siapakah dalang dibalik semua ini. Beberapa hari kemudian, keputusan pemilu sudah diumumkan dan mereka sudah menduga kalau Guru Pandyan, seorang politisi yang didukung oleh Surya Vardhan, pasti akan menang lagi. Lalu malamnya, Rocky menemui Rajendra Desai, Andrew, dan Kamal untuk rapat final tentang eksekusi Garuda. Rocky bilang Garuda akan lewat jalan di mana banyak orang di sekitarnya, dan semua orang di sekitarnya adalah para pengawalnya yang menyamar. So, tidak akan ada celah untuk menghabisinya di jalan. Mereka harus melakukan eksekusi di tempat peresmian. Rajendra Desai dan kawan-kawan akan menyembunyikan sebuah pistol untuk diberikan kepada Rocky nantinya. Dan di saat hari H, Garuda berjalan di tengah-tengah dengan pengawal di belakangnya. Dan ternyata rencana mereka sudah diketahui oleh Garuda. Dan semua waiter di tempat itu adalah para pengawalnya yang menyamar. Merasa hidup mereka sudah berakhir, tanpa diduga, Garuda membiarkan mereka hidup untuk menunjukkan arogansinya bahwa ia dapat menghabisi mereka kapan saja. Dan patung yang seharusnya dibuat untuk ayahnya, Surya Vardhan, patung yang didirikan di sana ternyata berbentuk dirinya karena ketamakannya. Di sini Rocky dan saya pun juga ikut tercengang karena karisma dari Garuda ini yang ngena banget, menunjukkan kalau dia memang bukan orang biasa. Dan ini adalah kali pertama Rocky tidak mampu menyelesaikan misinya. Balik ke markas, Rajendra Desai dan Andrew menjadi paranoid di sini. Dia bilang kalau kita tidak menghabisinya sekarang, maka pasti kita yang akan dihabisi dalam waktu dekat. Lalu Andrew menjawab, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak mungkin menyerang KGF yang notabene sudah seperti pangkalan militer milik Garuda sendiri. Tempat itu adalah neraka yang dibangun oleh Garuda. Tidak akan ada yang sanggup ke sana, katanya. Lalu saat Kamal akan menghabisi Rocky, Rocky mengangkat tangannya seperti saat kecil dan berkata kalau dia akan masuk ke KGF. Dimanapun tempatnya dan bagaimanapun keadaannya, dia harus menyelesaikan misinya.